Dalam tahapan darah nifas terjadi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu lochia rubra, yang kedua yaitu lochia sanguinolenta, yang ketiga lochia serosa, yang keempat lochia aiba. Yang pertama yaitu lochia rubra berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat. Yang kedua yaitu lochia sanguinolenta berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga yaitu lochia serosa berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel-sel darah putih. Yang keempat yaitu lochia aiba berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Pada proses persalinan itu ada beberapa fase. Yang pertama yaitu fase 1, kontraksi masih ringan dan tidak teratur. Serviks mulai melembut dan mengandung dan sedikit terbuka sampai 3 cm. Fase kedua, dada. Pada fase ini, serviks terus terbuka hingga mencapai 7-8 cm. Pada tahap akhir, fase aktif serviks akan terbuka penuh 10 cm, memungkinkan bayi untuk turun ke jalan lahir. Setelah mencapai pembukaan penuh, ibu akan merasa dorongan untuk mulai mendorong saat kontraksi datang. Pada proses mengecilnya perut pada saat setelah melahirkan yaitu hari 1-3 yaitu pemulihan awal. Pada hari pertama setelah melahirkan, ibu dalam fase pemulihan. Perut biasanya akan terasa lebih buncit dan keras karena adanya cairan yang tertahan dalam tubuh serta perubahan hormonal. Hari ke-4-6 mulai beraktivitas ringan. Ibu dapat mulai melakukan aktivitas ringan untuk memperlancar siklus darah dan proses pemulihan. Hari ke-7-9 mulai melakukan latihan ringan, mulai mencoba latihan ringan untuk memperkuat otot dan pinggul. Mulailah untuk melakukan peregangan lembut untuk membantu mengecilkan ukuran perut. Ada beberapa bagian dalam payudara. Yang pertama yaitu dinding toraks, dinding yang berada di belakang jaringan payudara. Yang kedua, otot dada, otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada sel. Lalu yang ketiga, lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Setiap payudara memiliki 9-20 lobus. Yang keempat yaitu puting susu, bagian yang menonjol di tengah urela. Puting susu memiliki saluran-saluran kecil yang terhubung dengan kelenjar susu. Yang kelima yaitu areola, memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembatan puting. Yang keenam, saluran susu, saluran-saluran kecil yang membawa susu dan kelenjar susu ke puting susu. Yang ketujuh, jaringan adiposa, jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Yang kedelapan yaitu kulit, lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Mekanisme kerja proklin dan oksitosin saat menyusui. Proklin, hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior, rangsangan dari hisapan bayi di payudara, memicu pelepasan prolaktin yang merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Yang kedua, oksitosin, hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior, menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli payudara, memeras ASI keluar melalui saluran susu. Yang ketiga yaitu mekanisme. Ini merupakan proses sinergis antara saraf dan hormon untuk mendukung menyusui.